diciumi. Tapi capek kulit pakai sepatu, nginjek apa? Tepong. Nah, oleh karena itu baju yang dipakai oleh Nabi itu barokahnya luar biasa. Nah, ini namanya apa Bu? Tuh kan, namanya apa tadi? Tawassul. Belum selesai, udah lupa. Nah, itu saya tawassul. Tawassul Imam Syafi'i, tawassul. Di sini pun kitab-kitab yang dibaca, monggo para santri diniati tawassul. Maaf, saya kalau di subuh itu dari muda itu dari masa pesantren. Itu kalau pagi baca dua tafsir dengan Ihya Ulumuddin. Kalau dulu saya pikir ini apa isyaratnya, ini apa, terus dipikir. Sekarang enggak, saya baca Ihya, ya Allah Gusti, saya baca Ihya-nya Imam Ghazali setiap hari, nggak ada hujan, nggak ada, saya baca terus. Masa nantinya tidak ketemu? Paham nggak? Masa nantinya tidak ketemu dengan Imam Ghazali? Saya minta ketemu. Itu namanya tawas. Apalagi di sini ada pelajaran Al-Quran, Alfiyah. Alfiyah itu yang ngarang wali, waliullah Muhammad ibnu Malik. Waliullah namanya namanya Muhammad bin Abdullah ibnu Malik. Cuma Muhammad ibnu Malik, Abdullahnya sengaja dihilangkan supaya tidak serupa dengan kanjeng Nabi. Nabi kan Muhammad ibnu Abdullah, beliau juga sama, namanya Muhammad ibnu Abdullah, supaya jangan memper sekali dengan Nabi Muhammad. Abdullahnya sengaja kalau dibuang sehingga ya. Makanya Muhammad ibnu Malik itu waliullah. Cirinya apa? Cirinya walinya adalah beliau meminta keselamatan akhirat saja. Tidak minta keselamatan, jawab, tidak minta keselamatan dunia, mintanya keselamatan. Wallahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah. Ya Allah, saya minta keselamatan, kesejahteraan fi darajatil akhirah, untuk akhirat, tidak untuk dunia. Ini cirinya wali. Maka saya pastikan tidak ada wali di sini. Karena apa? Karena di sini masih fid dunya hasanah wa fil akhirati, masih ingin hasanah dunia akhirat. Walinya dari mana walinya? Wali itu cirinya mintanya akhirat saja. Kita dengan sampean mintanya dunia akhirat. Jadi nggak mungkin jadi wali. Ya adanya wali santri, wali murid. Wallahu yaqdi bihi batin wa firani wa lahu fi darajatil akhirah. Ya Allah, saya minta kesejahteraan di akhirat saja. Nah, karena wali, maka dibacanya itu barokah, karomah. Contoh, saya di tempat mana saja, Imam Syafi'i, Imam Abdul Laith, Imam Bin Nun, semuanya saya tahlil. Alhamdulillah Pak, saya dihormati Pak. Begitu turun dari pesawat Pak Jai, mahasiswa ratusan menjemput saya. Terus ngiring setiap ulama wali yang saya ziarah, ratusan mahasiswa ikut. Saya baca tahlil, selesai ziarah sekian puluh, saya katakan, kenapa saya selalu baca tahlil? Ayo, bagusan mana di kuburan baca tahlil dengan Al-Quran? Bagus Quran. Maka Quran ada haditsnya. Iqra'u mautakum, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin untuk orang mati. Quran, kenapa tahlil? Nah, jawabnya begini. Sebelum saya teruskan, saya mari bersama-sama mendoakan Kiai Rusdi sekeluarga panjang umur, amin. Istiqomah, amin. Tambah lebar pondoknya. Yang tadinya itu ya Allah di situ alas, temannya Kiai Rusdi itu bedul, ular, anjing itu temannya. Sekarang temannya ahli Quran semua. Ini tanah yang paling bagus. Jadi Al-Quran itu ayatnya ada dua kan. Ada fadilah, ada mafdulah. Ini yang santri-santri dicatat ya. Ada ayat,
ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi. Contoh, kalau dilihat dari Qurannya semua ayat tinggi semua. Ada ayat mengenai Tuhan, itu tertinggi, nggak ada ilmu di atas ilmu Tuhanan. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ayat bicara Allah. Bandingkan dengan ayat ya wa yas'alunaka 'anil mahid, persoalan haid, darah haid. Tinggi mana persoalan Allah dengan persoalan haid? Tinggi persoalan Allah. Qul huwallahu ahad, fadilah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mafdulah. Paham enggak? Loh, yang penting jawab paham saja ya. Paham enggak? Itu aja yang penting. Oh, saya tahu Bapak enggak paham kok. Wa yatafarra'u min dzalik, tercabang dari ayat keterangan ini. Ada fadil, ada mafdulah. Demikian pula al-waktu wal makan, az-zaman wal makan. Waktu ada fadil, ada mafdul. Tempat ada fadil, ada mafdul. Waktu ada yang utama, ada yang lebih utama. Malam itu lebih baik daripada siang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Tuh anak-anaknya Bapak pada jawab tuh, Bapak nambah. Malam lebih baik daripada siang. Witir malam, Isra Mi'raj. Jawab, witir malam, Isra Mi'raj. Tahajud, kecuali tahajudnya santri jam 8 pagi. Tahajud kok ada kunutnya. Nah itu. Wa kadzalik al-makan, tempat juga ada fadil, ada mafdul. Ada tempat yang baik, ada tempat yang lebih baik. Tanah. Contoh, ada hadis khairul biqa al-masajid wa syarruha al-aswaq. Sebaik-baik tempat yang digunakan sujud, digunakan taqarrub ila Allah, baca Quran, sholat, wiridan, sujud, itu tempat yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Yang adalah tempat yang jelek adalah pasar. Ada orang tadinya belinya 80, ngakunya 90. Sumpah isinya. Nah, kata saya, kami, dan kita semua harus yakin bahwa tanah ini sebaik-baik tanah. Tanah yang tadinya bedul. Tanah yang tadinya babi, ular, sekarang ada Allah di sini. Sekarang ada Muhammad di sini. Sekarang ada qiraatul Quran di sini. Sekarang ada sholat di sini. Sekarang ada sujud di sini. Di mana yang namanya sujud? Wasjud wa sujud dekat dengan Allah. Mulia sekali. Oleh karena itu kita wajib mendoakan pondok ini Al-Anwar. Beliau ini santri sarang. Guru beliau adalah Al-Anwar. Saya juga santri sarang. Cuma saya itu sampai tua menjadi santri sarang itu. Saya itu beliau ngaji di Mbah Maimun, saya menantunya Mbah Maimun sampai tua. Dan beliau adalah yang ngomong anak saya, cucunya Mbah Maimun. Dan beliau adalah orang yang ngurusi perekonomian yang Mbah Maimun ada. Itu ada sawah, itu khidmah luar biasa. Itu khidmah. Saya dulu di Mekah. Satu ketika siang tidur, saya dibangunkan oleh Kiai Jamal. Bangun. Loh, kamu lihat apa? Kabilah baca Quran itu ada musabaqah baca Quran sendiri ya, tempatnya di Mekah. Tuh semuanya masuk ke Ka'bah. Saya bilang, ya Allah, banyak sekali. Ada yang kenal satu, siapa ya? Besoknya di surat Kafir juga saya masuk Ka'bah. Ini ada namanya Dzul Nurain. Teman saya satu kelas yang di pondoknya apa? Angon Wedus. Ngerti Angon Wedus? Menggembala kambingnya, kiainya masuk Ka'bah. Saya yang anaknya kiai enggak pernah masuk Ka'bah. Nah itu namanya khidmah, Bu. Khidmah luar biasa. Para bapak, para ibu, mari kita teruskan dulu ya. Bahwa saya terima kasih bisa sampai di sini kepada Kiai Rusdi yang telah menunjukkan kepada umat bahwa inilah hasil khidmah kepada Kiai, tabarruk, tawassul, dan ulamanya Kiai. Putra-putra beliau sudah kesini semua. Para bapak, para ibu yang saya hormati,
Kenapa ziarah itu ada tahlil? Tadi ilmu tahlil Pak ya. Begini, tahlil itu sebuah amal yang diistiqomai oleh para wali, khususnya wali Songo ratusan tahun. Di ratusan tahun itu ngulangi, mendidik untuk agamanya. Wiridanya apa? Tadi isinya dua tadi itu Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ratusan tahun. Karena yang membaca para wali yang dibaca itu ratusan tahun, maka karomanya sudah besar sekali, sudah tidak terjangkau karomanya. Nah, kita baca tahlil ini mengamalkan, membaca amaliyahnya para wali, berarti kita punya setrum dengan para wali. Para wali inilah yang menyetrumkan kepada majid, kepada yang diziarahi. Sebab hubungan setrum rohani tidak ada bandingnya. Setrum, berarti setrum ya. Kontak rohani tidak ada bandingnya. Lebih kuat. Bukti. Kenapa lebih kuat? Gini. Allah membuat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam jadi, Allah perintah pada malaikat Jibril. Jibril usaplah punggungnya. Nanti punggung ya. Jawa-Jawa geger, usap gegernya. Setelah diusap, keluarlah anak cucu bernama Ruh. Wow, setelah anak cucunya pada keluar, Allah bertanya, Ruh, wa idh aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu kok menang wae to wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Keluar roh, Allah tanya, wahai roh, saya Tuhan kamu bukankah aku Tuhan kamu? Saya ini Tuhan kamu bukan? Jawab roh, bala, inggih Gusti, iya Gusti, engkau Tuhan saya. Berarti kamu, saya iman, saya akan takwa, saya akan wiridan. Nah, gitu. Ya udah, saksikan malaikat, roh disuruh masuk lagi ke punggungnya Nabi Adam. Jadi yang punya turunan itu bapak, ibu nggak punya turunan. Yang punya turunan itu bapak, ibu tugasnya hanya untuk ngangremi, nanti ngangremi saja 9 bulan, nanti anaknya keluar besar, anaknya namanya digandeng dengan namanya orang tuanya, bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Mustafa Akil, Said Akil, ibu saya yang mangap ketika melahirkan tidak dibawa-bawa itu. Tuh. Jadi turunan itu yang punya siapa? Jawab, yang punya siapa? Bapak. Tapi peranan pendidikan, peranan keimanan yang mempunyai ibu. Bagus atau tidaknya anak, soleh atau tidaknya anak, tergantung ibunya. Apa itu sekedar nama, tapi ibu menciptakan. Nabi Nuh, Nabi itu ya Nabi, ya Rasul, ya ulul azmi. Punya anak, punya istri kafir. Kok boleh? Zaman itu masih boleh Pak, sekarang nggak boleh. Zaman itu masih boleh. Ya kalau nggak boleh terus gimana orang cuma 80 yang Islam? Masa nggak boleh? Yang muslimah itu cuma 40. Kalau nggak boleh bagaimana? Apa gantian? Boleh. Nabi Nuh punya anak, punya istri kafir, punya anak laki-laki namanya Kan'an. Iman atau kafir? Kafir. Jawab, itu Kan'an apakah keterpengaruhan bapaknya sehingga iman atau keterpengaruhan ibunya sampai dia dari kafir? Terpengaruh ibunya, pada bapaknya di atas kiai Pak. Nabi Rasul ulul azmi kalah dengan istrinya. Nabi saja kalah, apalagi ustaz. Jadi kalau ada ustaz tidak mau ngurusi pesantren, tidak mau ngurusi madrasah, tidak mau ngurusi masjid, itu mesti karena istrinya. Kata istrinya.
Kata istrinya, Bapak ngurusi pesantren oleh biro, ngurusi madrasah dapat berapa, ngurus masjid dapat berapa, yang enak jual pulsa karuan. Jadi tolong mulai sekarang ibu harus bisa mendorong bapaknya ngurusi madrasah, pesantren, masjid. Pak, yang alumni pesantren cuma sampai yang di sini. Ya kalau sampai nggak mau ngurusi masjid, siapa lagi? Masa masjid akan dipegang oleh orang yang bukan santri? Begitu. Sanggup ibu, sanggup begitu? Jawab, sanggup enggak? Di sini tidak terima insya Allah. Sanggup enggak? Sanggup ya? Tolong. Jangan sampai kata orang tuh, gara-gara istrinya nggak mau ngurusi masjid. Nah itu, padahal ya Nabi, ya Rasul, ya Ulul Azmi kalah oleh istrinya. Kembali lagi pada pesantren. Jadi pesantren itu Pak Bu adalah tempat taqarrub ilallah, tempat mendekatkan diri pada Allah, tempat menciptakan orang soleh. Itu pesantren. Kalau nggak ada pesantren, nggak ada tempat orang soleh, nggak ada. Betul, yakin. Apa sih? Orang masuk surga itu 4 rombongan Pak, yang 3 sudah tidak ada, tinggal 1. Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang soleh itu masuk surga. Orang-orang yang masuk surga itu yang disebut Nabi, minan nabiyyin. Orang surga itu Nabi. Nabi semuanya masuk surga. Kita tidak akan ada masuk surga atas nama Nabi. Sudah selesai. Kecuali di Indonesia banyak munculan mengaku Nabi setan. Minan nabiyyin was-siddiqin. Ulama mengatakan siddiqin adalah sahabat. Sudah selesai. Kita tidak bisa jadi sahabat. Wasyuhada. Orang mati syahid. Mungkin tidak di Indonesia mati syahid. Tidak mungkin untuk sekarang. Sekarang dalam negara kita ada negara perdamaian. Baru yang tidak ada pernyataan peperangan. Nah ini kan Israel, Palestina nyata perang, maka mati syahid. Di Indonesia nggak ada. Nanti saya terangkan. Yang terakhir, Malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada'i. Tidak ada semua, tinggal wassolihin. Yang masih surga tinggal golongan 1, yaitu as-solih, orang-orang yang soleh. Lah orang yang soleh itu punya ciri. Apa cirinya? 1, orang soleh itu baca Quran secara istiqomah. Di pesantren anak-anak disuruh ngaji. Jawab, disuruh ngaji supaya bisa mempunyai ciri kesolehan. Wong seorang soleh itu sholatnya berjamaah. Di pesantren harus dia menjadi orang soleh. Di pesantren orang soleh itu wiridan. Di pesantren wiridan. Jadi semuanya kesolehan ada di wiridan. Ada di pesantren. Kesolehan adanya di pesantren. Kalau ada orang ngomong saya pengen punya anak soleh tapi tidak di pesantren, kan kira-kira itu kan saja. Kira-kira gimana itu kira-kira? Bohong tidak? Bohong tidak? Kesolehan adanya di pesantren. Kalau ada orang yang ingin jadi orang soleh tapi tidak pesantren. Contoh lagi. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran petunjuk bagi orang takwa, berarti kalau pengen jadi orang takwa harus dengan Al-Quran. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tidak pernah ngaji Al-Quran, bohong. Bangga. Allah mengatakan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ada petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Jadi orang kalau ingin bertakwa harus memakai Al-Quran. Kalau orang ingin takwa tapi tidak pakai Al-Quran adalah, apalagi di sini Pak, ya Allah, mesti dipelajari Al-Quran sampai hatam.
ibunya ini napa jenenge hafizatul Quran. Quran itu kitab yang paling mulia. Al-Quran kitabun azim, nazala min rabbil azim, fi waqtin azim, ila rasulin azim. Quran itu nempel ke apa saja, nempel kepada siapa saja, jadi mulia. Ayo diulangin. Quran itu nempel kepada apa saja. Biasa saja. Quran itu nempel kepada apa saja, kepada siapa saja, pasti mulia. Kenapa? Karena Quran itu mulia dari Allah Maha Mulia. Allah berkata pada Jibril, Jibril, baik ya Allah, kamu saya beri mandat bawa Al-Quran. Siap. Ketika Jibril menerima mandat membawa Al-Quran, maka Jibril langsung pangkatnya menjadi Sayyidul Malaikat, pimpinan malaikat. Jibril membawa Quran malam hari, maka malam yang dilewati Al-Quran menjadi Sayyidul Layali, pimpinan malam, yaitu Lailatul Qadar. Malamnya berada di Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, paling baik-baiknya bulan, sampai diadakan Ramadan, diadakan puasa, traweh, lapar, buka, sahur, obrol. Ngerti obrol? Dalu-dalu anek rawon itu. Nah ini satu sahur-sahur ini. Quran diturunkan di Mekah, maka Mekah menjadi Sayyidul Buldan. Gustinya, pimpinan paling tinggi-tingginya negara adalah Mekah. Apalagi Quran diberikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Khalqi ajmain, paling mulia-mulianya makhluk seluruh dunia adalah Kanjeng. Jadi Quran itu nempel kepada apa saja, kepada siapa saja, menjadi mulia. Nah sekarang kita menyaksikan Quran nempel kepada anak-anak, bapak-bapak, ibu semua. Kami yakin anak bapak ibu adalah orang yang pilihan Allah menjadi orang yang mulia. Itu satu bukti. Malaikat Jibril mulia, malamnya Lailatul Qadar, bulannya Ramadan, tempatnya Mekah, kepada dipilih-pilihan Allah. Oleh karena itu kita sekali lagi mohon doa semoga rezeki sekeluarga diberi panjang umur, amin. Dan kita yakini tanah ini tanah yang paling berkah, tanah yang mulia indallah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, apalagi dalam Al-Quran ya, luar biasa kemuliaannya. Kemuliaannya itu di mana adanya? Begini. Nabi itu orang yang paling pinter, cerdas, pinter. Seluruh sarjana sedunia diadu ilmunya, pasti Nabi Muhammad yang sendirian menang. Sarjana yang ribuan, kalah. Ibu-ibu jawabnya. Kenapa? Begini. Al-Quran itu tidak jelas, Pak. Tidak jelas. Siapa mau ngomong Al-Quran jelas? Coba Al-Quran perintah sholat, hanya ayatnya aqimus sholat, ayu podo sholat. Baik saja, nggak ada dalam Al-Quran. Sholat namanya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada. Berapa rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat, nggak ada ayatnya. Nggak ada. Jadi Quran itu tidak jawab. Quran itu jelas atau tidak? Tidak jelas. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Cuma begitu. Zakatnya emas berapa? Zakat padi berapa? Apa ada enggak zakat profesi? Enggak ada tuh ayatnya. Kutiba alaikumus syiyam, puasa. Bukanya jam berapa? Sahurnya jam berapa? Enggak ada itu ayatnya. Jadi jelas tidak? Tidak jelas. Karena tidak jelas, sementara Al-Quran harus kita amalkan. Karena tidak jelas, maka butuh jawab. Karena Quran tidak jelas, berarti butuh penjelasan. Siapa yang mampu menjelaskan? Sukar, sulit.
Kenapa? Yang bisa menjelaskan Al-Quran orangnya harus ngerti karepe Gusti Allah. Sebab itu omongan Allah. Orang yang bisa menjalankan Al-Quran harus tahu maunya. Jawab semua. Orang yang bisa menjalankan Al-Quran adalah orang yang ngerti maunya. Siapa yang ngerti maunya Allah? Pengajian besar, ribuan pengunjung. Hujan. Ya Allah ngerti enggak sih? Pengajian kan isinya baca Quran, sholawat, zikir, doa. Masa hujan? Begitu dangdutan, terang gak hujan. Maunya Allah apa? Nah, kita nggak ngerti kan? Ya Allah malam baca sholawat ngariang. Sholat apa? Puasa berapa kali? 4.000 kali pagi. Jualannya enggak laku. Ada orang yang nggak sholat itu pagi jualannya laris. Allah ngerti enggak sih? Ternyata kita nggak tahu maunya Allah. Jangankan maunya Allah, ibu-ibu nggak ngerti maunya ayam. Ayam, kok, tuh, pegang ayam, pegang. Tuh mesti mau nelor. Dipegang ayamnya, ditiliki, nelor enggak? Caranya niliki bagaimana? Jawab. Mengetahui telur ayam mau nelor atau enggak, caranya bagaimana? Orang Jawa dilutek. Begitu ditengok diludak, nggak ada telur tuh. Oh, ini ayam bohong. Nah, itu artinya ibu tidak ngerti maunya, apalagi maunya. Ternyata Allah perintah kepada Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Hai Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Sedangkan menjelaskan Al-Quran harus ngerti karepe Allah, maunya Allah. Di Muhammad diperintah menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad nggak turun-turun sebelum dijawab. Sobatnya, Al-Quran tidak jelas, butuh penjelasan. Yang bisa menjelaskan harus ngerti maunya Allah. Ternyata Nabi Muhammad disuruh menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad ngerti maunya Allah. Kumpulkan jutaan sarjana, ada tidak yang ngerti maunya Allah? Tidak. Jangan maunya Allah, maunya apa maunya sana ada luntuk-luntuknya itu nggak ngerti. Jadi Nabi Muhammad paling pintar. Tapi begitu Nabi Muhammad paling pintar, Allah tidak pernah memuji pintarnya Muhammad. Nggak pernah. Nggak ada dalam Al-Quran. Begitu pintarnya Nabi Muhammad tidak pernah dipuji pintarnya. Tetapi yang dipuji akhlaknya. Apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu akhlaknya bagus, kamu akhlaknya luhur, kamu akhlaknya berbudinya baik, luhur. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia wong Jawa, Pak. Tata krama, budi luhur, anda pasor, sopan santun, lemah lembut. Paham tidak? Itu tata krama, budi, anda sopan, lemah, itu orang Jawa. Lemah, lembut, kasar, budi luhur. Kapankah orang Jawa mulai brutal? Kapan orang Jawa mulai beringas? Ayo, kapan? Yang sejak ada siapa? Perlu dikaji. Sekarang orang Jawa kok demo, orang Jawa kok takbir, kuat. Mulai kapan dan mulai siapa? Perlu dikaji. Sebab bukan orang Jawa yang beringas begitu. Orang Jawa adalah orang Jawa. Yang penting tepuk tangan, nggak ngerti tapi. Arahnya jelas, arahnya jelas, arahnya. Jadi orang Jawa itu lemah. Nabi Muhammad itu akhlaknya. Loh sekarang orang Jawa kok asal golokmu. Orang Jawanya kok mau menghilangkan akhlak utama. Bodoh itu orang Jawa yang mau. Unyil. Itu saja. Saya itu waktu kelas 6 SD Pak.
makan bareng dengan ayah saya. Ini baca. Sudah, dereng. Isinya turunan saya bin Akil bin Sirot bin Said bin sampai Sunan Gunung Jati 15. Haula hum rijal lanang sedoyo ikut Sayyid Habib wes satu hanya disingkat kun ibnal adab wala takun ibnal nasab. Jadilah orang yang punya nilai tinggi dalam ilmunya, jangan jadi orang yang membanggakan turunan. Itu ayat saya. Apa kan antu turunan Nabi? Sampai mungkin api kayak orang turunan Nabi. Tapi turunan Nabi nanti ada. Untung bukan jalur Fir'aun itu aja Pak. Ada turunan Nabi Adam jalur mau dulu lagi. Turunan ada jalurnya hujan. Nabi itu pinter. Saking pinternya apa tadi disuruh apa? Tuh kan jangan lupa. Disuruh menjelaskan litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Jelaskan Al-Quran. Saking pinternya bisa menjelaskan Al-Quran, maka hadis Nabi menjelaskan Al-Quran. Zuhur dalam Al-Quran tidak ada, adanya dalam hadis. Paham ya Bang? Nabi Muhammad begitu pinter, tidak pernah dipuji pinternya. Yang dipuji akhlaknya, ada pasornya, lemah lembutnya, sopan santunnya, budi luhurnya, tidak takbirnya. Nah, yang dipuji akhlaknya. Pertanyaannya, siapakah yang meneruskan pendidikan akhlak? Lembaga apa? Perkumpulan apa? Jamiah apa yang mendidik anak didiknya supaya berakhlak? Jawab. Hanya pesan. Hanya pesantren lah yang melengkapi pendidikan Nabi, yaitu pendidikan akhlakul karimah. Makanya dalam pesantren ada kitab namanya Wasoyal Abalil Abna, Akhlakul lil Banin, Akhlakul lil Banat, dan lain sebagainya. Jadi pesantren adalah mendidik putra putri kita untuk menjadi orang soleh. Tetapi ada Bu, saya maaf ya, saya ini ditinggali pesantren Pak. Kalau ditinggali proyek enak Pak. Ditinggali pesantren repot sekali. Kadang dari kiai, setelah balik dari kiai datang di rumah jam 3 jam 4 subuh kudu bangun ngimami. Saleh sopo dari kiai. Ibu-ibu, ini santri-santri ya, ini yang saya tekankan pada santri-santri saya adalah kamu bedakanlah santri dengan yang bukan santri. Salah satu cirinya adalah, ayo, baca Fatihah setiap habis jamaah untuk orang tua. Baca Fatihah sekali saja nggak apa-apa. Setelah jamaah, kalau nggak jamaah saya nggak ijazahkan ini. Setelah jamaah untuk orang tua, ya Allah ya Rabbi, saya baca Fatihah untuk orang tua saya, minta orang tua saya sehat, banyak rezeki, sehat, banyak duit. Orang sehat nggak punya duit, jangan plomo. Nanti jangan plomo ya. Kayak cimiri, sendal merah dengan hijau, itu tandanya nggak punya uang. Itu ya, anak-anak sekalian, santri-santri Al-Anwar, tolong habis sholat jamaah baca apa? Fatihah. Satu kali untuk siapa? Untuk orang tua. Itu. Dan ibu-ibunya apa? Ibu-ibunya, aduh, tidak siap. Ada dua. Yang satu kesenangan Allah, yang satu kesenangan Nabi Muhammad SAW. Yang kesenangan Allah adalah istighfar. Itu disenangi Gusti. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa kalau orangnya banyak istighfar. Yang kedua, kesenangan Nabi apa? Sholawat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nabi Muhammad kesayangan Allah, sampai Nabi Muhammad itu dijadikan apa? Rahmatan lil rahmat. Sedangkan kata Allah wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat saya mengalahkan semuanya. Di dalam satu hadis, rahmati ghalabat ghadabi, marahnya saya kalah dengan rahmat saya. Kalau ada rahmat, hilang marahnya.
Nabi Muhammad ngejak orang Mekah iman. 4 tahun tidak ada yang mau iman. Sampai Nabi Muhammad ngomong, wahai orang Mekah, tolong iman. Kalau tidak iman nanti Allah marah. Orang Mekah jadi apa? Muhammad, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ngomong sama Tuhan kamu, jika Tuhan kamu bisa menyiksa, silakan siksa saya. Berikan hujan batu. Ya Allah, orang Mekah nantang pada Allah. Orang sini nggak ada yang nantang pada Allah, cuma sekedar tidak manut gitu. Nantang sih tidak, tapi tidak malu yang di sana. Katakan pada Tuhan, kalau Tuhan bisa, ayo siksa saya. Nabi Muhammad nangis. Wahai Allah, mereka menantang dan mereka menantang apabila bisa menyiksa silakan, terserah ya Allah, sisa terserah tidak. Orang yang mereka sudah menantang. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, Allah tidak mau menyiksa orang Mekah karena kamu ada di Mekah. Bangga. Allah tidak akan menyiksa orang Mekah karena kamu, Muhammad, ada di. Padahal ditantang oleh orang Mekah. Kalau orang ditantang, marah tidak? Marah. Orang ditantang diam saja goblok. Orang ditantang marah kan? Marah. Tapi kebaran Allah kalah dengan tadi apa? Kalah dengan rahmat. Muhammad itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmat. Jadi marahnya Allah karena ditantang hilang karena ada Nabi Muhammad. Oleh karena baca sholawat yang banyak, baca marhaban. Kalau ada marhaban, Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad hadir, ada, maujud. Buktinya kata kiainya, berdiri ada Nabi Muhammad. Baca, apa bacanya kiai? Ya Nabi salam alaika. Kalian Nabi itu berdiri enggak? Berdiri enggak? Kenapa berdiri? Hormati Nabi. Nabi datang, taunya alaika. Ka wal kafu harfu khitab wal mukhatab amama mukhatib. Ka itu harful khitab, maknanya kamu, saudara, sira, maneh, kowe, anjen, panjenengan, elu. Ya, ada elunya. Kamu, panjenengan, di depan atau di belakang? Jawab, di depan atau belakang? Depan kamu. Di depannya itu dekat atau jauh? Dekat. Makanya ketika itu saat disuruh oleh kiainya, kamu sana datang, kamu sana datang. Caranya marhaban ya nur aini. Marhaban maknanya apa? Selamat datang. Terus ada orang puputan, ngertos puputan. Anak kecil itu diapakan? Puputan ya, dibacain apa? Kabar, monggo para kiai, para ustaz, para haji, bapak-bapak, dipunaturi marhabanan. Ayo, nanti namanya pengajian, ayo. Apa caranya puputan? Lah Allah, pengajian sudah tua masih puputan saja, enggak apa-apa. Usuk ya. Datang, kiainya, ustaznya datang. Bayinya di dalam, kalau menurut Jawa di bedong, begini ngomong. Sami di bedong ya. Ustaznya baca. Al-jannatu wa na'imuka sa'dul limai usalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Bayi dikeluarkan belum? Belum, masih di dalam, masih di bedong. Abtabi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu wa awla. Masih salah tuh. Kalau berjanji jawabnya jangan Allah sallallahu alaihi. Karena kena merasa Nabi Muhammad. Kalau Quran jawabnya Allah. Kalau marhaban jawabnya sanggup berubah. Sama saja. Yang penting kan Allah. Ya udah, kalau ada orang mati, alhamdulillah, sama saja. Bapak-bapak yang saya hormati. Udah. Jadi ketika ada ya Nabi salam alaika, kata orangnya cepat dibawa keluar bayinya. Sudah ya Nabi. Kenapa?
Nabi datang, malaikat bayi dibawa keluar, sodorkan, wahai Nabi, ini anak saya minta diakui dan selamat. Iya. Mak, sebelum tak hanya wahai Nabi, sebelum bayi ini kenal tetangga, kenal saudara, saya kenalkan dulu pada engkau wahai Nabi. Saking pengennya dan saking saya yakinnya menyelamatkan engkau. Bismillah. Gitu. Makanya yang bagus itu yang ngemban bapaknya sendiri. Nabi ini anak saya, jangan nyuruh. Tapi di mana-mana itu ada spesialis ngembannya itu ada. Di sini ada Pak. Wahai Nabi, ini bayi anaknya siapa? Anaknya Bapak Anu. Bapak Anu yang nggak tahu. Ya. Makanya anak sampai selesai ngaji di Al Anwar ditanya gurunya siapa nggak kenal. Ya nggak pada gurunya sama Nabi saja nggak kenal. Nah itu. Jadi Nabi datang. Pertanyaannya apakah ada dalilnya Nabi datang? Nah itu. Ini namanya ilmiah Pak. Saya nggak bisa nanti seperti orang-orang ada nyanyi ada. Saya nggak bisa Pak. Adanya begini pesantren. Ada, dalilnya ada. Mana? Sholat. Sholat itu kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni." Sholat seperti saya, kalau nggak seperti saya nggak sah. Lah, sholatnya Nabi bagaimana? Sholatnya Nabi diantaranya bacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu, salam buat engkau. Assalamualaikum, salam buat kamu, salam buat engkau. Yang namanya kamu, engkau jauh atau dekat? Depan atau belakang? Ini dalilnya marhaban as-salam. Ya Nabi salam alaikum berdiri. Ini dalilnya anak kita sodor pada Nabi. Paham Bu, paham? Ya, paham ya begitu. Yang kedua, paham nggak? Paham saja, Bu ya. Jadi 2, 1 perbanyaklah. Tuh kan lupa, perbanyaklah. Karena Allah paling senang kepada istighfar. Supaya istighfar, Allah menciptakan Adam diproses, diusir dari surga. Supaya apa? Supaya baca Rabbana dzalamna istighfar. Yang kedua baca berapa kali Pak Kiai? Sudah banyak 1000 saja. Kombo 1000 tuh paling seberapa jam Pak? Istighfar 1000, soal 1000. Saya sudah paling tidak boleh lebih, tidak boleh kurang 100. Tidak ada 10 menit, tidak ada 10 menit. Istighfar 100, sholawat 100. Ada syaratnya apa? Tidak boleh bawa HP. Sudah istighfar, astagfirullah. Nanti dulu ya, ada istighfar. Paham ya? Jadi 2 ngaji di sini bagi orang tua 2 dapatnya. 1, 2 bagi anak-anak santri dapatnya apa? Fatihah setelah sholat jamaah. Yang semuanya hari yang bapak-bapak yang tua istighfar dan sholawat. Dan yang terakhir saya mohon kita mendoakan Pak Kiai Rusti, mendoakan Al-Anwar menjadi ma'hadan nafi'ah mubarakah. Amin. Lebih banyak santrinya untuk mendakwakan, menyebarkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Matur nuwun, terima kasih. Mohon pamit, doakan selamat Bu ya. Ya kalau saya kira dari bandara cuma 10 menit, 2 jam lebih. Tapi untung jalannya sudah enak. Saya bayangkan ketika Kiai Rusti datang ke sini bagaimana. Bayangkan, terbayanglah betul. Taruh aja. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada Quran Allah. Dan itu karena Al-Qurannya ibunya yang di sini menjadi mulia. Quran itu nempel kepada apa saja, nempel kepada siapa saja jadi mulia. Tanah yang tadinya bedul, al-beduliyin itu menjadi darul Quran wa ardul Quran wa ardul taqarrub ila Allah. Matur pakai Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa